Setiap kita telah ditentukan Allah dari semula untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkannya sebelumnya bagi kita, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Witness Lee adalah salah satu hamba Tuhan yang dipilih Allah di abad ini untuk merampungkan pekerjaan penyingkapan wahyu ilahi yang telah sampai kepada puncaknya. Karya tulis terbesarnya adalah The Life Study of the Bible atau pelajaran hayat Alkitab yang terdiri dari lebih dari 25.000 halaman komentar pada setiap buku dalam Alkitab dari perspektif kenikmatan dan pengalaman orang percaya akan kehidupan ilahi di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Ia juga menerbitkan Alkitab Perjanjian Baru versi pemulihan dengan garis besar, catatan kaki, dan referensi silang yang ditulis olehnya. Witness Lee lahir pada 3 September tahun 1905 di Provinsi Shantung, Tiongkok. Kakek buyut Lee adalah seorang Baptis Selatan yang membawa ibu Lee ke dalam agama Kristen. Witness Lee dibawa ke dalam kontak dengan gereja baptis ibunya di Yantai, di mana dia belajar di sebuah sekolah dasar baptis selatan dan kemudian di sebuah perguruan tinggi misi yang dioperasikan oleh Presbyterian Amerika. Meskipun Lee menghadiri kebaktian baptis selatan dan sekolah minggu di masa mudanya, dia tidak pernah bertobat atau dibaptis oleh mereka. Setelah pertobatannya, saudara perempuan kedua Lee mulai berdoa untuknya dan memperkenalkannya kepada seorang pendeta Cina yang mendorongnya untuk menghadiri kebaktian minggu pagi di gerejanya. Terinspirasi oleh khotbah Piswang, Lee mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan selama sisa hidupnya pada April 1925 pada usia 19 tahun. Melalui pengajaran Watchmeni, Lee mulai percaya bahwa denominasi tidak berdasarkan Alkitab. Pada tahun 1927 ketika terpilih menjadi Dewan Gereja Independen Cina, ia menolak posisi itu dan meninggalkan denominasi. Lee kemudian mulai bertemu dengan Brethren Plymouth cabang Benjamin Newton, di mana dia tinggal selama 7,5 tahun dan dibaptis di laut oleh pemimpin Brethren setempat, Mr. Barnett pada tahun 1930. Segera setelah pertobatan Lee menjadi Kristen, ia mulai mempelajari berbagai guru Kristen dan menemukan tulisan-tulisan Watchmeni dalam 2 majalah, The Morning Star dan The Christian. Lee mulai berkorespondensi dengan Ni untuk mencari bimbingannya untuk pemahaman yang lebih baik tentang Alkitab. Pada tahun 1932, Ni mengunjungi Yantai dan keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Selama kunjungan tersebut, Lee merasa bahwa hubungannya dengan Tuhan dan pemahamannya tentang bagaimana mempelajari Alkitab mengalami revolusi. Selama waktu ini, Lee mulai merasa bahwa Tuhan memanggilnya untuk berhenti dari pekerjaannya dan melayani sepenuh waktu, yang akhirnya dia lakukan pada bulan Agustus tahun 1933. Segera setelah itu, dia menerima sepucuk surat dari Watchmeni yang berbunyi, "Saudara Witness Lee, adapun masa depan Anda, saya merasa bahwa Anda harus melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Bagaimana perasaanmu? Semoga Tuhan menuntunmu." Lee merasa surat ini sangat menegaskan keputusannya. Sejak saat itu, Lee mulai bekerja sama dengan Ni. Pada tahun 1934, Lee memindahkan keluarganya ke Shanghai sebagai editor majalah Ni, The Christian. Tahun berikutnya, ia mulai melakukan perjalanan ke seluruh Cina, memberikan pesan kepada orang-orang Kristen, dan membantu mendirikan gereja-gereja lokal. Banyak gereja didirikan di provinsi Xinjiang serta di Beijing dan Tianjin. Dia juga melakukan perjalanan ke provinsi barat Laut Suyuan, Shaanxi dan Shaanxi untuk memberitakan Injil dan membangun orang Kristen di sana sebelum invasi Jepang pada tahun 1937. Dengan dimulainya perang, Lee kembali ke Yantai merawat gereja-gereja di Yantai dan Qingdao. Pada akhir tahun 1942, kebangunan rohani terjadi di Yantai dan gereja bertemu terus-menerus selama 100 hari.
di bawah kecurigaan pemerintahan Tiongkok karena eksperimennya dengan penginjilan melalui migrasi. Li ditangkap oleh tentara Kekaisaran Jepang pada Mei 1943 dan menjalani interogasi selama sebulan melalui cambuk dan siksaan air. Kesehatannya sangat melemah karena pemenjaraan ini dan dia menderita TBC. Ia pindah ke Qingdao pada tahun 1944 selama 2 tahun untuk beristirahat dan memulihkan diri. Setelah berakhirnya perang, membawa ketidakpastian besar bagi pelayanan Ni. Pada tahun 1949, Ni dan rekan kerjanya mengirim Witness Lee ke Taiwan untuk melanjutkan pekerjaan Ni, di mana di sana bebas dari ancaman penganiayaan pemerintahan di bawah komunisme Tiongkok. Watchman Nee dan Witness Lee bertemu untuk terakhir kalinya di Hong Kong pada tahun 1950. Selama lebih dari sebulan mereka berbicara bersama dan membantu membawa kebangunan rohani di gereja di Hong Kong. Nee menugaskan Lee untuk mengajar dan memimpin para penatua dan membuat pengaturan mengenai kebangkitan gereja serta pembelian tanah untuk pembangunan tempat pertemuan baru. Nee kemudian kembali ke daratan Tiongkok, di mana pada tahun 1952 dia dipenjarakan selama 20 tahun sisa hidupnya oleh PKC. Keduanya tidak pernah bisa berkomunikasi lagi. Ketika Witness Lee pindah ke Taiwan pada Mei 1949, ia memulai pekerjaannya dengan beberapa orang percaya dan gereja yang sudah hadir di sana. Dalam 5-6 tahun, jumlah orang Kristen di bawah kepemimpinannya meningkat dari 500 menjadi lebih dari 50.000. Lee mulai mengadakan konferensi dan pelatihan untuk gereja setiap tahun, dan mulai tahun 1951 pelatihan formal untuk rekan kerja pelayanannya. Lee juga mulai menerbitkan buku melalui perusahaan penerbitannya, The Taiwan Gospel Book Room, serta majalah The Ministry of the Word yang diterbitkan dari tahun 1950 hingga 1986 dalam 415 edisi. Pekerjaan Lee di Barat dimulai dengan undangan untuk mengadakan konferensi di London, Inggris, dan Copenhagen, Denmark pada tahun 1958. Antara 1958 dan 1961, ia juga mengunjungi Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Pada tahun 1962, ia pindah ke Los Angeles dan mengadakan konferensi pertamanya di sana. Pesan dari konferensi itu kemudian diterbitkan sebagai buku berjudul The All-Inclusive Christ. Pada tahun-tahun berikutnya, Lee diundang untuk berbicara kepada kelompok-kelompok Kristen di seluruh Amerika Serikat. Pesan-pesannya yang disampaikan selama konferensi yang lebih pendek dan pelatihan yang lebih lama dicetak di majalah The Stream, diterbitkan oleh The Stream Publishers, kemudian berganti nama menjadi Living Stream Ministry. Sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an, Lee melakukan perjalanan secara ekstensif ke seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Timur Jauh, dan di tempat lain. Pada tahun 1974, ia pindah ke Anaheim, California, di mana ia memulai eksposisi Alkitab buku demi buku dengan Life Study of Genesis. Seluruh Life Study of the Bible-nya selesai pada bulan Desember 1994. Lee juga menulis garis besar, catatan kaki, dan referensi silang untuk seluruh perjanjian baru. Ini akhirnya dimasukkan ke dalam terjemahan baru dari Perjanjian Baru versi pemulihan, diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1985. Sebuah terjemahan ke dalam bahasa Cina muncul pada tahun 1987 dengan berbagai bahasa lainnya mengikuti sejak kematian Lee. Pada pertengahan 1980-an, Witness Lee merasa bahwa tingkat pertumbuhan di gereja-gereja lokal terlalu lambat. Akhirnya dia kembali ke Taiwan dan memutuskan bahwa ada kebutuhan untuk beralih dari pertemuan besar dengan satu pembicara ke pertemuan kelompok kecil di rumah. Dalam pelayanannya, ia mulai menyebut penekanan ini sebagai jalan yang ditetapkan Tuhan. Dipercaya bahwa dengan mempraktikkan cara yang ditetapkan Tuhan, gereja-gereja dapat diselamatkan dari usia tua dan degradasi dan dibawa kembali ke pola Alkitabiah.
Pada bulan Februari 1994, Lee mulai menyampaikan pesan-pesan tentang topik yang disebutnya sebagai puncak tertinggi dari wahyu ilahi. Pesannya tersebut adalah berbicara mengenai ekonomi Allah, di mana Allah menghendaki agar manusia sehayat dan sesifat dengan Dia, namun tidak di dalam keilahiannya. Dia juga berbicara tentang topik-topik seperti Yerusalem baru, keselamatan lengkap dari Allah dengan aspek hukum dan organiknya, pelayanan penuh Kristus dalam 3 tahap ilahi dan mistikalnya, dan menggabungkan orang-orang percaya dengan Allah Tritunggal yang disempurnakan. Dia juga memulai serangkaian eksposisi Alkitab yang dikenal sebagai studi kristalisasi. Dia terus mendorong praktik jalan yang ditentukan Tuhan. Lee memberikan konferensi terakhirnya pada Februari 1997. 3 bulan kemudian ia dirawat di rumah sakit dengan komplikasi akibat kanker prostat. Dia meninggal pada 9 Juni 1997. Banyak pesan lisan Witness Lee telah diterbitkan di lebih dari 400 buku yang diterjemahkan ke dalam lebih dari 14 bahasa yang berbeda. Karya tulis terbesarnya adalah The Life Study of the Bible, yang terdiri dari lebih dari 25.000 halaman komentar pada setiap buku dalam Alkitab dari perspektif kenikmatan dan pengalaman orang percaya akan kehidupan ilahi Allah. Sebuah siaran radio berjudul Life Study of the Bible with Witness Lee kemudian diproduksi dari pesan-pesan lisan ini. Mengikuti Life Study, Lee memulai studi kristalisasi yang terfokuskan untuk melihat poin-poin tertinggi atau kristalisasi dari setiap kitab dalam Alkitab. Namun dia meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaan ini. Dia juga memimpin redaksi terjemahan baru Perjanjian Baru ke dalam bahasa Inggris dan Cina yang disebut Recovery Version. Selain itu, Witness Lee menulis, mengumpulkan, dan menerjemahkan himne Kristen pada tahun 1963 dan 1964. Ia menulis lirik untuk sekitar 200 himne baru yang ia susun bersama dengan himne dari penulis lain. Ini kemudian dikategorikan berdasarkan topik untuk himne dengan total 1080 lagu diterbitkan oleh Living Stream Ministry. Demikianlah kehidupan Witness Lee sebagai seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah untuk memenuhi tujuannya di zaman ini.